Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih mengkaji Al-Quran surah Al-Imran. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji rangkaian ayat 159 sampai dengan 164. Itu rangkaiannya, tapi tidak mesti harus selesai pagi hari ini. Kita mulai dari ayat 159. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima, maka dengan sebab apa? Rahmatin minallah, rahmat dari Allah, linta lahum, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau dan seandainya kunta, keadaanmu, faddun, kasar, ghalidul qalbi, keras hati, lang faddu, sungguh mereka akan lari min hawlik, dari sekelilingmu. Fa'fu, maka maafkanlah anhum, dari mereka, wastaghfir lahum, dan mintakan ampunan untuk mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, pada urusan itu. Faidha, maka apabila azamta, engkau telah berketetapan hati, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Di Al-Quran surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang karakternya Rasulullah. Dan ini yang harus ada pada kita, orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya beliau. Terlebih lagi harus ada pada para pemimpin, harus ada pada para dai. Sebab karakter yang Allah ceritakan di Al-Imran 159 menjadi bukti bahwa keberhasilan dakwahnya Rasulullah selama 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah telah mengubah karakter jahiliyah menjadi karakter tauhid. Karena Rasulullah SAW telah mempraktekkan Ali Imran 159. Apa saja itu Bapak Ibu?
Yang pertama, Rasulullah SAW mempraktekkan karakter kasih sayang, rahmah. Kalau kita membaca biografinya beliau, bagaimana beliau bersikap terhadap orang-orang yang memusuhi beliau. Kalau bersikap kepada para sahabat, bersikap kepada para pengikut, bersikap kepada orang-orang yang menyayangi beliau, itu bahasa orang kampung kami umum batir. Tapi yang paling istimewa adalah bagaimana beliau bersikap kepada orang-orang yang memusuhinya. Yang pertama bisa kita lihat sikap beliau ketika mendakwai orang-orang Taif. Dengan perlakuan yang begitu kasar, perlakuan yang begitu keras, beliau membalasnya dengan doa kebaikan. Yang sangat populer doanya kan, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaum itu karena mereka tidak mengetahui. Kemudian ketika beliau dikejar oleh Suraqah, sang penunggang kuda, pada saat beliau hendak hijrah dari Makkah ke Yathrib, setelah orang-orang Quraisy merasa kecolongan, Rasulullah meninggalkan Makkah tanpa diketahui. Akhirnya orang-orang Quraisy menyampaikan sayembara, siapa yang bisa menangkap Rasul akan diberi hadiah 100 ekor unta. Dan Suraqah ini termasuk orang yang mendengar, kemudian dia melakukan pengejaran. 3 kali upayanya untuk mencelakai Rasulullah sampai kudanya terperosok dan dia terpelanting, tapi Rasulullah malah memberikan pertolongan. Ini bukti Rasulullah mempraktekkan sifat rahmah, kasih sayang, apalagi kepada para sahabatnya, Bapak Ibu. Di sebuah hadis diceritakan, pernah ketika Rasulullah SAW sedang imam, kemudian ada salah seorang makmumnya yang bersin. Refleksnya orang mukmin itu kalau bersin otomatis mengucapkan alhamdulillah. Karena ada yang mengucapkan alhamdulillah, maka sampingnya mengucapkan yarhamukallah. Kemudian sampingnya tepuk-tepuk tangan, mengingatkan ini sedang sholat, itu tidak boleh dibaca di dalam sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah biasa insorofa, berpaling menghadap ke arah makmumah. Kemudian beliau menyampaikan, sholat itu isinya adalah takbir, isinya tahmid, isinya tahlil, isinya bacaan Al-Quran, lain kali jangan diulangi. Kata sahabat yang tadi mengucapkan hamdalah, itu mengatakan, aku tidak pernah melakukan kesalahan ditegur selembut ini. Jadi cara menegurnya lembut. Bukan kemudian balik kanan ditanya, Miki siapa? Tidak. Ini karakter rahmat. Sehingga ketika bapak-bapak sebagai pemimpin di rumah masing-masing, sebagai dai bagi istri dan anaknya mempraktekkan ini, insya Allah dakwahnya akan lebih mengena. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mempraktekkan yang Allah kehendaki, lingta lahum, lemah lembut. Di dalam kitab sholat berjamaah, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, kemudian Abu Bakrah masuk. Ini ada di Bulughul Maram. Abu Bakrah masuk dalam keadaan sudah ruku. Jadi begitu masuk Masjid Nabawi, beliau ruku, kemudian masuk ke dalam shaf. Bayangkan Bapak Ibu ya, jadi melaku karo ruku, masuk shaf. Setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada Abu Bakrah, mudah-mudahan Allah menambahkan kerakusanmu, kerakusan di dalam ibadah. Zadakallahu hirsun. Rasulullah menyampaikan begitu. Mudah-mudahan Allah menambahkan kerakusanmu di dalam ibadah. Kan rakus itu yang boleh hanya 2.
Satu mencari ilmu, yang kedua ibadah. Kalau rakus dunia itu tidak boleh. Kalau rakus dunia itu tidak ada selesainya. Kemarin Bapak Ibu mungkin nonton di televisi atau di media online, akibat kerakusan terhadap dunia, ada orang korupsi 11,8 triliun. Itu ditunjukkan oleh kejaksaan, uangnya subhanallah ya Pak, banyak banget. Saya lihat berita itu kepikiran, lamun kutuku lengko oleh kira. Kayaknya ku pengajian al-hidayah nganti yaumul qiyamah orang 11,8 triliun. Lawang 1.000 kutuku lengko be oleh ya Pak, 11,8. Ini akibat rakus dunia, maka akhirnya malu gitu ya. Lah begitu Abu Bakar sudah masuk, selesai sholat, Rasulullah bilang apa? Lain kali jangan ulangi. Ya Pak. Jadi kalau nyenengan masbuk, imamnya lagi ruku, nyenengan tidak usah ruku dari pintu sambil jalan ke shaf, tidak usah. Kata Rasulullah, ikuti apa yang kamu jumpai. Ittabi'u ma adraktum wa atimmu ma fatatkum. Ikuti apa yang kamu jumpai, sempurnakan apa yang ketinggalan. Jadi begitu lagi ruku ya jalan aja. Begitu masuk shaf, imamnya sudah i'tidal, ya tinggal takbiratul ihram, kemudian i'tidal. Imam sujud, ikut sujud. Begitu datang imamnya lagi sujud, jangan lupa takbiratul ihram dulu, karena itu adalah pembuka sholat. Sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar itu ada pengertian as-sholatu fil lughah ad-du'a. Sholat itu secara bahasa artinya doa, bahasa Indonesianya doa, tulisan Arabnya doa, dal, ain, alif, hamzah. Kemudian dalam segi syariat, wabit tasri ibaratun an aqwali wal af'ali muftatahatun bit takbiri muftatamatun bit taslimi bisurut. Itu pengertian sholat. Suatu kegiatan yang di dalamnya ada ucapan, ada perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram, itu pembuka sholat. Muhtatamatun ditutup khotam, ditutup dengan taslim, dengan salam. Kalau sudah selesai salam, berarti sholat sudah ditutup, sudah selesai. Lepas datang ke masjid, imamnya sudah salam, ya berarti tidak kebagian jamaah, sudah selesai sih. Nah, tinggal nanti minta bantuan orang yang sudah sholat untuk ngimami yang masbuk. Jadi orang yang sudah sholat sebagai makmum itu diizinkan ngimami orang yang belum sholat. Di Sahih Al-Bukhari itu Mu'ad bin Jabal malah tidak ngimami satu orang, ngimami banyak orang. Dia sholat dengan Nabi di Nabawi, kemudian dia ngimami kaumnya. Atau Rasulullah pernah dalam suatu majelis selesai sholat, ada orang yang baru datang. Rasulullah mengajukan pertanyaan, adakah yang mau sodakoh? Sodakoh apa? Sodakoh memfasilitasi orang mendapatkan pahala jamaah. Ya, jadi misalnya ada yang datang sini belum sholat, jenengan tawari mau jamaah Pak, ya, yuk tak imami, ya, jenengan yang imam. Orang yang baru datang sebagai makmum. Sholatnya panjenengan itu dapat pahala sedekah. Orang yang makmum dapat pahala jamaah. Itu ada contohnya. Kalau ibadah ada contohnya berarti boleh. Kalau tidak ada contohnya berarti haram. Ya, ini kelemah lembutannya Rasulullah. Kemudian Allah berpesan kepada beliau, berpesan kepada kita semua untuk menghindari dua perkara.
Yang pertama faddun, kasar. Jadi jangan pernah berperilaku kasar. Sebagai dai, sebagai pemimpin itu tidak boleh berperilaku kasar. Karena kalau orang diperlakukan dengan kasar, tentu orang itu akan menjauh. Ini orang parak-parak, ustadz galak, aduh ditakoni, jawabannya ngosok kan gitu kan. Akhirnya tidak mau ngaji. Lama-lama meritili ke bahasa Indonesia apa Pak? Enteng Jawa mana? Rontok beda ya Pak. Rontok dengan meritili itu beda ya. Kalau rontok itu langsung jatuh habis. Meritili itu mipil hiji-hiji gitu ya. Jamaahnya tadinya banyak, tambah sedikit. Kenapa? Ustadznya tambah tua, tambah kasar misalnya gitu ya. Mudah tersinggung, temperamental, ini tidak boleh. Suami ketika kasar aja istrinya juga tidak suka, anak-anak juga tidak suka ya. Kemudian yang kedua yang harus dihindari apa? Ghalidul qalbi, keras hati. Yang diizinkan adalah teguh hati. Kitanya apa? Keras hati dengan teguh hati. Teguh hati itu teguh pendirian. Ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang benar, ya dia akan katakan benar dalam keadaan apapun. Tapi keras hati itu walaupun salah, bahasa Banjaratmanya patok bangkrong, mati patok bangkrong. Bagiannya salah, mau Pak. Jenengan ke salah Pak. Jenengan melanggar surah ini, ayat ini, melanggar hadis ini, melanggar aturan negara. Ya ora, anggar nyongpan kayak iki sampean menapa? Lah kuarane patok bangkrong. Kowe pada bae karo wong nganggo celana sabukane sabuk alu, Pak. Ngerti alu? Sing ngono tuh kowe. Angger siji ora kena dipangan, angger loro kena dipangan. Alu-alu kowe kena dipangan. Angger siji jenengan njaluk alu, pan gua apa mendung jenengan. Angger siji ora kena dipangan, Pak. Tapi angger loro tadi alu-alu. Itu sabuk alu. Nah, di Al-Baqarah namanya orang yang sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungdirhum la yu'minu. Ya, Bapak Ibu jangan sampai hatinya keras. Kemudian sikap berikutnya yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan juga kita praktekkan, fa'fu anhum, disuruh mudah memberi maaf. Sudah kita kaji di ayat 134. Orang yang mudah memberi maaf berarti ada tanda-tanda ihsan. Orang yang disebut dengan muhsin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Yang pertama tadi contoh orang-orang Taif itu dimaafkan. Padahal kalau Rasulullah mau, ketika dilempari oleh orang-orang Taif, Rasulullah bisa saja minta kepada Allah. Seperti nabi-nabi terdahulu yang disakiti oleh kaumnya, mereka bermohon kepada Allah, Allah timpakan siksa. Karena menyakiti seorang utusan sama dengan menyakiti yang mengutus. Contoh yang kedua, ketika Rasulullah datang ke Makkah tahun 8 Hijriah, peristiwa Fathu Makkah, atau kita biasanya menyebutnya Futuh Makkah. Kalau Rasulullah mau, selesai orang-orang Makkah itu, Rasulullah datang membawa 10.000 pasukan. Tapi orang-orang Mekah kemudian dimaafkan, amnesti massal. Rasulullah pidato, ini di Sahih Al-Bukhari ya.
bahwa Mekah dihalalkan untuk Rasulullah hari itu hanya beberapa saat. Setelah itu kembali diharamkan. Rasulullah pidato, siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang menutup pintu dan jendela, dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan, dia aman. Kenapa ada pilihan masuk ke rumahnya Abu Sofyan? Memberikan penghormatan kepada Abu Sofyan selaku pemimpin Makkah. Karena Abu Sofyan sudah berislam sebelum Rasulullah sampai ke Makkah. Dia datang ditemani oleh Al-Abbas untuk masuk Islam. Maka penghormatannya, silakan yang masuk rumahnya Abu Sofyan aman. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Makkah? Tidak ada yang masuk, semuanya malah keluar menyambut Rasulullah. Maka Allah cerita di Al-Quran surah An-Nasr. An-Nasr hafal Bapak Ibu? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia. Apa yang dilihat? Mereka masuk ke dalam al-Islam afwajan, berbondong-bondong. Ini karena apa? Sikapnya Rasul yang rahmah, sikapnya Rasul yang lintalahum, sikapnya Rasul yang fa'fu anhu, memaafkan. Ini yang harus kita teladani. Maka Rasulullah wanti-wanti tidak halal membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi Bapak Ibu lagi jengkel, lagi eng-engan, lagi melakukan medeng-medeng kayak kepiting ya, karena tidak pengen ketemu, itu maksimal 3 hari. Jadi kalau hari ini bertengkar, Sabtu, Ahad, Senin malam harus sudah berdamai. Tapi jangan dilanjutkan, kan sudah damai, Selasa, Rabu, Kamis lanjut. Jangan ya, harus dimaafkan. Apa sebabnya? Kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ketika keburukan dibalas dengan kebaikan, orang yang tadinya adawah, bermusuhan, akan menjadi cakwir cetem. Tahu cakwir cetem? Teman akrob. Ya, cakwir itu cakwirawiri, disingkat cakwir. Cetem gue akrob, dekat ya. Saking akrobnya sampai kaos P gantian gitu ya. Kan zaman muda kan begitu Pak. Kalau teman akrab kaos P gantian ya. Akhirnya penyakitnya pada. Ini panungan, ya iya wong kaosnya gantian kan ya Pak ya. Sekarang tak kayaknya enggak beda jauh maksudnya begitu ya. Ini orang yang maafkan. Kemudian kalau Bapak Ibu memaafkan orang lain, yakini itu ibadah. Kenapa itu ibadah? Ini perintahnya fa'fu, maafkan. Kalau diperintah oleh Allah berarti ada pahalanya. Yang kedua, Al-Quran surah Al-A'raf 199. Kata Allah, khudil afwa, jadilah pemaaf, jangan pendendam. Paling enak itu begini, kalau ada orang minta maaf pada panjenengan, Pak maaf ya, maaf apa sih? Wingi kayong-nyong rada omongannya kasar, gawe jenengan tersinggung. Oh, sudah saya maafkan. Kan saya baru minta maaf, iya. Sudah saya maafkan sejak jenengan jadi sahabat saya. Wong kan begitu. Kalau istri minta maaf pada suami, manggilnya apa sih? Yang di sana apa yang di sini? Nanti yang di sana yang di sini. Iya, yang apa Pak, apa Beb, apa Dedi, apa Abu
Ya tergantung anaknya namanya siapa. Maaf ya, kayak mau masaknya rada asin. Soalnya uyah lagi murah, sengaja sing akeh. Iya, kata jenengannya, sudah aku maafkan. Kapan? Sejak aku menikahimu. Langsung bongbong ya. Itu teknik-teknik untuk mudah memaafkan. Ya. Fa'fu'an. Perintah berikutnya apa Bapak Ibu? Wastaghfir lahum. Rasulullah itu diminta oleh Allah untuk memintakan ampunan. Kalau istighfar kan untuk diri kita ya. Astagfirullah, aku meminta ampunan kepada Allah. Tapi ini wastaghfirlah, mintakan ampunan untuk mereka. Sebagai dai, sebagai pemimpin itu punya kewajiban memintakan ampunan. Tapi kalau di acara-acara tertentu itu yang banyak memintakan ampunan malah masyarakat untuk pemimpin. Ya Allah, ampuni kami, keluarga kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Nah ini harusnya nanti pemimpin doanya ganti. Ya Allah, ampuni kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, rakyat-rakyat kami. Ini kayaknya belum pernah dengar pemimpin yang membaca doa. Kayaknya membaca doa mesti bukan pemimpin. Membaca doa petugas, Pak. Maka mendoakan pemimpinnya. Nah ini Rasulullah diperintah oleh Allah untuk memintakan ampunan orang-orang yang dipimpin. Maka bapak-bapak saya titip, setiap jenengan berdoa minta ampunan, jangan lupa mintakan ampunan untuk orang yang jenengan pimpin. Ya, mintakan ampunan untuk istri, mintakan ampunan untuk anak. Bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa yang jenengan biasa gunakan. Wastaghfir. Perintah berikutnya wasawirhum fil amri. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah. Utamanya perkara-perkara yang tidak dibimbing oleh wahyu. Maka kalau mau perang, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Nanti rundingan. Seperti ketika mau perang Uhud, itu rundingan. Sahabat-sahabat senior mengendaki nunggu di Madinah. Sahabat-sahabat muda mengendaki untuk nyambut di luar Madinah. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk nyambut di luar Madinah. Ketemulah di sebelah selatan Bukit Uhud. Medan perangnya di situ. Di mana syuhada Uhud dimakamkan di situ. Ketika perang Khandaq disepakati musyawarahnya di Madinah, tapi dihalang-halangi dengan parit. Maka kita mengenal sahabat Salman Al-Farisi ya, yang pernah ganti agama berapa kali? Dari Majusi pindah Yahudi, pindah Nasoro, dijual sebagai budak, kemudian baru ketemu Rasulullah. Para sahabat diminta iuran untuk membebaskan Salman Al-Farisi, itu berarti dari Persia. Ya, kemudian perintah berikutnya apa, Bapak Ibu? Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah berketetapan hati, Allah memberikan perintah para Rasul untuk bertawakal. Tawakal itu wajib, Bapak Ibu. Tawakal itu langkahnya apa? 1, berdoa. 2, berusaha. 3, berdoa. 4, berserah diri. Kok berdoanya 2? Ya, berdoa sebelum dan sesudah. Ketika kita mau berangkat, kita berdoa kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita mengerjakan aktivitas, kita belum tahu hasilnya. Kita berdoa lagi. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Hasilnya urusan Allah. Karena kita hanya ditugasi berdoa, berusaha berdoa. Hasilnya urusan. Seperti orang yang lagi ngebun bawang, ya Pak.
mau nyiram ya bismillah, nyiram bawang. Perkara bawangnya nanti tumbuh atau tidak kan bukan kemampuan kita, kemampuannya Allah. Sudah tumbuh besar 35 hari ya 40 hari, tahu-tahu harganya jatuh. Itu kan ya Allah yang menghendaki. Atau punya tanaman cabai merah, dari kecil disiram, disemprot, begitu sore habis asar dilihat, Masya Allah, warnanya sudah ada yang setengah hijau, setengah merah. Berarti besok itu akan merah. Maka bulan asar biasanya akan datang ke ibu-ibu untuk manen. Nah begitu pagi ke sawah ternyata sudah ada yang bantu panen. Iya, ada yang nyolong. Nah. Ini sing abang lah kabeh. Tepatnya sikile ya. Atau nanam bawang besok mau panen ternyata tinggal separuh. Bengi ada yang maneni. Makanya tawakal itu maksimal, usahanya maksimal. Kira-kira mau panen ya tonggoni. Motor tawakal ya taleni, Pak. Taleni dikunci double. Oh kadang-kadang diikat dikunci hilang. Sudah kayak gitu geledak kena ngarepe ngomah. Tawakal apa cari Gusti Allah. Ya pada karo monggo yang mau nyolong dipersilahkan kan begitu. Jualan gas, nah, tabungnya di depan kios itu ya tidak diikat pakai rantai. Yang punya kadang-kadang lebih banyak ngeleleng di belakang. Nanti ada yang datang, tuku, orang marah ini canggih. Orang yang lihat ya taunya orang beli, begitu keluar kan ini tabungnya langka. Nah orang tunggu nih, itu sama dengan monggo silahkan kan, namanya tidak tawakal. Sakit suruh berobat tidak mau, ngomongnya apa? Angger takdire waras dewe. Ya bukan pan bukti kena orang apa-apa. Sebenarnya waras Pak, memang suruh tawakal. Datang ke dokter yang oleh Allah diberikan ilmunya. Kemudian minta obat atau minta resep? Minta resep. Resepnya diapalin apa dibaca? Ditukar obat. Obatnya diminum. Sebelum minum berdoa dulu ya. Adhibil ba'sa rabban nasi asfi antasafi la sifa'a illa sifa'uka la yughadiru saqoma. Minta kepada Allah. Karena obat tidak memberikan kesembuhan. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Antasafi. Maka kalau orang sakit tidak mau berobat, itu namanya tidak tawakal. Pengen kaya, ya tawakal, ngasab. Ngasabnya orang supaya kaya adalah berdagang. Karena 90% rezeki itu untuk pedagang. 10%-nya untuk semua profesi. Coba di negeri manapun yang kaya pasti pedagang. Ada yang bilang, Pak, aku sudah dagangan tapi orang sugi-sugi. Dagangannya apa? Dagangannya endok cecek. Ya bener orang sugi-sugi. Ibu tahu endok cecek? Hah? Itu Pak, yang warnanya warna-warni, di dalamnya ada kedelainya. Hah? Iya namanya endok cecek. Bukan endoknya cecek dicari ini, bukan. Zaman saya kecil itu ada orang jualan namanya endok cecek. Isinya telung iji, regane 5 perak. Demut gitu ya, kan manis. Nanti kalau manisnya udah hilang, kari kedelainya. Ya enak, soalnya untungnya sih landep ya Pak. Saya kita ya tidak gitu ya. Itu namanya tawakal. Ya jualannya yang besar begitu ya. Jualannya yang besar, iklannya juga temenanan. Segala macam platform media untuk iklan. Nah sekarang orang mau jualan tempatnya tidak strategis.
Siap-siap ada orang tanya, jenengan panapa? Ora usah takon-takon. Ini ora usah takon-takon. Terus kan ora usah turut campur. Keprimen pan dagangan ora usah takon-takon. Saya lihat iklan itu, Pak. Akan dibangun rumah makan di sini. Tak lihat di rumah makan masih rumput yang tinggi. 6 bulan kemudian ganti iklannya, 3 bulan yang akan datang akan pembukaan ya, soft opening gitu kan. Nembe pondasi. Betul begitu dihitung 6 bulan sudah jadi buka, yang mengunjungi banyak, motor, mobil, ya laris. Iklan. Nah ini dagangan ditanya orang usah takon-takon. Sing nonggoni sangar. Apa? Wah yang Melayu kamu. Nah ini dagangan ya yang luwes, ya yang sume. Seperti kalau di pasar dulu Mbak Ayu saya itu. Kalau ada orang lewat, ibu matusin apa ibu? Mereka mampir. Mampir. Wis mampir tukune sing laka ya. Anak tapi merek A laka. Ya wis orang lengkap dipoyoki Pak. Ya bongbong sampai. Kadang-kadang sudah milih diadul-adul gitu ya, tapi sarung, daster, kolor, ora sida. Ya kudu tetep bongbong. Kalau dagang kok songong doso songong, jangan harap laku. Ngerti songong, Pak? Songong ke songong ke temperamental. Iya. Jengkelan. Kalau ngomong nadanya banter, terus wajahnya itu wajah emosi, bukan tegas emosi. Ada orang mau beli, tak, tumbas, apa berisik, undang-undang baik. Cari wong aja mana, sih jagani galak songong, dijamin rong dina telung dina tutup baru. Lah wong jengkel kabeh. Ya, kayak gue pegawai ini yang ditanya ndak ada. Ya kalau pengen jadi orang yang hartanya banyak, ya jadi pedagang. Ini yang masih muda-muda. Jangan jadi pegawai. Pegawai itu sudah pas ngitungin yang bulan. Anggar dibayar 200 ya 200 bae ora bakal munggah. Anggar munggah dicurigai malah bisane oleh tambahan sing endi iki. Pedagang itu bisa perkalian. Hari ini bisa 100, besok bisa 200. Tapi juga bisa pengurangan. Hari ini bisa 100, besok bisa min. Karena tidak ada yang beli, itu pedagang. Maka kalau pengen kaya, jadilah pedagang dan bertanyalah kepada yang sudah kaya. Jangan bertanya yang belum kaya. Wong dheweke ora sugih ngandani wong kira sugih kan ya orang. Ya, kalau bapak-bapak pengen yang masih muda, pengen kaya, belajarlah pada Pak Muhadi, Pak Kiai Haji Dr. Honoris Causa Pak Muhadi itu. Pasti beliau rela hati untuk membagi ilmunya. Apalagi kalau misalnya mau belajarnya bareng-bareng, undang aja pengajian. Temanya apa? Entrepreneur, apa temanya apa? Pengembangan ekonomi, akan dibukakan resep-resepnya. Dan beliau sudah praktek dan kaya betulan. Kami pernah menghadiri pengajiannya. Sampaikan, kalau jenengan mempraktekkan yang sudah saya praktekkan, insya Allah bisa. Tapi kan ya, ana sing wani, ana sing ora ya Pak. Kadang-kadang begitu dengar semangat, begitu balik, ayo ora wani dadi wong sugih, nyong ta suka ora sugih. Karena ada orang tidak berani jadi orang kaya Pak. Bisa nih. Keder ngitung duitnya Pak, saya nyong ora sugih belah kan ada yang begitu. Nanti ada yang menghitungkan kan, ada akuntannya kan gitu ya, ada benda. Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya dan datangi orang yang berilmu. Jangan pengen kaya datang ke dukun. Dukune be ora de umah. De umah pisan kalah meyek pinggir kali, jaluk sugih.
Dukune ngomong nyong be ora sugih sampean mene angel. Aduh ya. Pengen jadi kepala desa tekaning dukun. Dukune be ora jadi kepala desa ini. Di mana-mana orang sukses itu pasti punya pengalaman. Pelatih bola itu rata-rata mantan pemain bola. Nah dukun itu mantan apa kira-kira? Hah? Tukang sihir. Dukun itu ya penggorowan, jangan diminta fatwanya. Kita tawakal kepada Allah. Terakhir, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pagi hari ini satu dulu ya, 159, 160 sampai 164-nya. Insya Allah kita akan kaji tahun depan 1447 Hijriah. Ini kan Sabtu terakhir di tahun 1446. Nanti hari Jumat sudah tahun baru. Kita ketemu lagi 1 tahun yang akan datang, insya Allah. Tahun Komariah. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.